Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah nikmat berupa thalabul ilm, yaitu pada saat seorang diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendalami ilmu agama, dan kita yakin sepenuh hati kita bahwa ilmu agama adalah fondasi ya dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga kita berjuang untuk terus belajar, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, lihat betapa besar pahala dan ganjaran bagi para penuntut ilmu. Orang-orang yang mengkhususkan waktunya untuk belajar, mengkhususkan tenaganya untuk belajar, mengkhususkan ya aktivitasnya ya untuk belajar mendalami ilmu agama. Sehingga sekali lagi bahwa ini adalah fondasi dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke hadis yang kedua dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua ini, teman-teman sekalian, adalah hadis yang biasa disebut oleh para ulama dengan hadis Jibril. Kenapa demikian? Karena hadis ini ya disebutkan di dalamnya tentang kisah Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya tentang beberapa pertanyaan. Ya, sehingga saya akan menyebutkan dulu hadisnya. Kemudian baru kita akan mempelajari isi dan kandungan serta faidah-faidah terkait hadis ini. Hadis yang kedua. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aydan qal bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura 'alayhi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Kemudian, faqala Rasul faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian Jibril pun bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji jika engkau mampu untuk melakukannya. Qala sadaqta. Maka ia pun mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun heran, dia bertanya tapi dia membenarkan jawaban tersebut. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Nabi pun menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Ia pun mengatakan, engkau benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, tanda-tandanya adalah bahwa jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Maka Umar mengatakan, thumma intalaqa falabithu maliya, thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, kata Nabi, kata Umar bin Khattab, ya kemudian lelaki itu pun pergi. Aku diam sejenak, lalu Nabi SAW bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi pun mengatakan, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis yang cukup panjang, ya. Hadis yang menjelaskan tentang agama Islam secara umum. Ya, hadis yang menjelaskan tentang agama Islam secara umum. Ya, maka kita akan coba mempelajari ya konteks hadis ini sedikit demi sedikit. Ya. Baik, sehingga hadis ini, teman-teman sekalian, dibuka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah, ya, dengan mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, kami pernah sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebiasaan Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Bahwa Rasulullah SAW beliau adalah seorang guru yang sangat dekat dengan murid-muridnya. Dia adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Dia adalah seorang ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya, seorang suami yang sangat dekat dengan istrinya. Sehingga sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki sifat tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Tawadhu' adalah rendah hati. Ya, sehingga orang yang memiliki kerendahan hati, dia gak akan menjauh dari manusia. Justru dia akan sangat dekat dengan manusia.
Ya apalagi konteksnya sekelas Rasulullah, sekelas Nabi. Ya ini adalah beliau adalah orang yang paling penting yang pernah diketahui oleh seluruh manusia. Beliau adalah orang yang paling ya dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Akan tapi lihat sifat tawadhu beliau menjadikan Nabi Muhammad sering duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ya sehingga ini pelajaran buat kita semua teman-teman sekalian bahwa pada saat kita ya adalah seorang yang mungkin yang memiliki pengaruh ya atau seorang yang kemudian memiliki profesi sebagai guru misalnya, apalagi seorang dai, ya maka kita harus memiliki sifat tawadhu. Ya kita harus dekat dengan orang-orang yang memang mungkin membutuhkan kita. Thayyib, sehingga ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, sebagian tabi'in suka bertanya kepada sebagian sahabat Nabi. Ya, di antaranya adalah Jabir bin Samurah. Jadi Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, pernah ditanya oleh seorang tabi'in. Pertanyaannya adalah, Akuntum tujalisuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kalian suka duduk-duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Jabir bin Samurah mengatakan, Naam kathiran. Iya, kami sangat sering duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, justru jawaban Jabir bin Samurah adalah bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sering duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Jabir bin Samurah mengatakan bahwa sungguhnya di antara kebiasaan Nabi adalah beliau sholat subuh di masjid, kemudian beliau duduk berzikir ya sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kita pun duduk bersama Nabi. Ya, fayadhakuna wa yatabassam wa ya'khuduna amral jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Ya, mereka bercerita tentang kisah-kisah jahiliyah, ya masa lalu mereka, tentang mereka pada saat di Makkah seperti apa. Kemudian mereka pun tersenyum dan tertawa. Ya, lihat ya, sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Sekali lagi di pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, gak mungkin kita berjauhan dengan mereka. Gak mungkin. Ya apalagi kalau konteksnya adalah kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana mungkin kita mau mendidik anak kita dengan maksimal kalau kita nggak dekat sama anak kita? Kalau kita nggak pernah ngobrol sama anak kita, ya kita nggak pernah tahu tentang kehidupan mereka, ya bagaimana mungkin kita bisa maksimal dalam memberikan nasihat dan arahan-arahan kepada mereka? Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh Rasul SAW bersama sahabat-sahabatnya. Bahwa Nabi SAW sangat dekat dengan mereka. Dan Nabi SAW pada saat kumpul bersama para sahabat, orang yang datang, ya, itu tidak bisa orang baru yang datang yang belum pernah bertemu dengan Nabi SAW, dia tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian? Karena saking Nabi SAW adalah sosok yang memiliki sifat tawadhu. Yang Nabi rendah hati. Jadi pakaiannya Nabi itu sama seperti pakaian sahabat-sahabatnya. Duduknya Nabi itu sama seperti sahabat-sahabatnya. Ya, tidak ada sesuatu yang kemudian diistimewakan. Ya karena memang sekali lagi bahwa ini adalah akhlak para Nabi dan Rasul. Ya akhlak Nabi Muhammad SAW yang beliau rendah hati dan dekat dengan sahabat-sahabatnya. Ya jadi kalau kita ternyata teman-teman sekalian ya punya kebaikan ya yang diharapkan sama banyak orang, ya, atau kita punya pengaruh yang kemudian bisa memberikan pengaruh baik tersebut kepada banyak orang, maka jangan kemudian menjadi seseorang yang sulit untuk ditemui, sulit untuk apa namanya, untuk mendekat kepadanya, jangan ya. Jangan. Ya. Karena sebagian orang punya apa namanya, idealisme bahwa pada saat dia ya mungkin terkenal, kemudian memiliki pengaruh gitu ya, akhirnya dia membatasi diri dan lain sebagainya. Ya maka ini penting untuk diperhatikan bahwa justru kita harus dekat bersama orang-orang yang mungkin bisa ya, orang-orang yang mungkin membutuhkan kebaikan dari kita. Ya. Tentu membatasi di sini kita perlu memahami dengan baik ya. Kalau kemudian seseorang memang kemampuannya terbatas ya, sehingga dia memiliki waktu yang tidak banyak ya, maka otomatis dia harus
ya, memanage waktunya, kapan harus bertemu dengan fulan, harus bertemu dengan yang lain, ya, kapan dia harus duduk dengan orang-orang, ya. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa seseorang hendaknya dia tidak menarik diri dari masyarakat, tidak menarik diri dari banyak orang, tidak. Ya makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Sesungguhnya orang yang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik, lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ya. Karena sebagian orang, subhanallah, mungkin punya keyakinan bahwa saya nggak mau berurusan sama orang. Ya, saya nggak mau repot sama orang. Ya, karena banyak orang-orang yang mengecewakan saya. Kalau konteksnya adalah kita bisa memberikan kebaikan kepada mereka, kita harus sabar dalam memberikan kebaikan. Karena dakwah itu nggak mungkin dilakukan tanpa kesabaran. Menjelaskan kebaikan kepada orang lain tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kesabaran. Ya, jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa justru seorang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik. Ya. Jadi jadikan ini sebagai prinsip kita dalam hidup, teman-teman sekalian. Ya kalau kemudian kita lagi dakwah nih misalnya, lagi menjelaskan kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, ya lagi berusaha untuk memberikan pengaruh baik sama lingkungan kita, kemudian kita diganggu sama mereka, mendapatkan hal-hal yang em, tidak kita sukai, maka yakinlah bahwa saat kita istiqomah dalam melakukannya dan bersabar, maka itu yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga pelajaran di sini adalah bahwa Umar mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah SAW." Kami suatu hari sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Sekali lagi, ini adalah kebiasaan Rasul bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian, kata beliau, "Idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad." Tiba-tiba kita sedang duduk, datanglah seorang lelaki yang bajunya sangat putih, ya, rambut dan janggutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safar, tidak terlihat bahwa dia adalah orang yang baru saja bersafar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun orang di antara kita yang mengenal orang tersebut. Ya, lihat teman-teman sekalian, ternyata ini yang dikatakan oleh Omar. Ada orang datang, tidak dikenal siapa orang ini. Biasanya orang yang tidak dikenal, itu kondisinya adalah seorang musafir. Orang yang safar datang ke kota Madinah. Tapi yang aneh adalah, tidak terlihat bekas safar sama sekali. Dan antum jangan bayangkan ya, safar zaman dulu itu sama seperti safar zaman sekarang. Ya, zaman sekarang subhanallah kita kalau lagi safar, itu nggak kerasa safar. Dari rumah kita naik mobil yang AC, atau naik bus yang AC, naik kereta yang AC, ya mungkin kita sampai di tempat safar kita dalam kondisi baju kita masih rapi. Ya, atau kita naik pesawat misalnya, ya bisa menempuh ratusan kilometer dalam waktu cuma beberapa jam saja. Ya, nggak kelihatan sedang safar. Apalagi kemudian di pesawatnya ada kamar mandinya, kita bisa bersih-bersih, ya kemudian turun di bandara juga bisa ke toilet, bisa bersih-bersih, bisa cuci muka mungkin ya. Sehingga seorang yang bersafar zaman sekarang itu memang seringkali nggak terlihat bahwa dia safar. Tapi di zaman Nabi SAW, orang yang bersafar berarti dia menempuh perjalanan yang jauh. Dia kepanasan, dia terkena debu, sehingga bajunya pasti lusuh, wajahnya akan terlihat ya, bahwa dia adalah seorang yang capek misalnya, kemudian banyak debu di wajahnya. Sehingga Umar bin Khattab heran, kok bisa ini laki-laki yang kita nggak ada yang mengenal orang ini, ya, tapi nggak kelihatan bahwa dia sedang bersafar. Bajunya putih bersih, rambut dan janggutnya sangat hitam. Ya, baik. Kemudian Umar melanjutkan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Masya Allah. Lihat posisi yang sangat ideal untuk menuntut ilmu. Ya. Kondisi yang sangat ideal untuk menuntut ilmu. Kemudian orang ini pun mengatakan kepada Nabi, waqal ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Di sini teman-teman sekalian, kata para ulama, hadis ini mengajarkan kepada kita semua tentang adab dalam menuntut ilmu di hadapan seorang syekh atau seorang guru. Ya, di hadapan seorang syekh atau seorang guru. Yang pertama, ya, di sini Jibril alaihissalam, tentu orang ini adalah Jibril ya, sebagaimana yang tadi kita baca di hadisnya di akhir hadis. Jibril alaihissalam, beliau atau Jibril ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berubah wujud. Ya. Dan wujud yang biasa Jibril berubah wujud dengannya adalah dengan wujud seorang sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi Dihyah ini sahabat Nabi yang memiliki paras yang bagus. Ya, seringkali Jibril alaihissalam dia merubah wujudnya dengan wujudnya Dihyah Al-Kalbi. Dan Jibril tentunya di sini ingin mengajarkan kepada kita agama Islam sebagaimana nanti akan saya sebutkan. Ya, dan lihat bagaimana Jibril alaihissalam ya beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang talibul ilm itu belajar dengan seorang guru. Yang pertama adalah bahwa penampilannya rapi, bersih, ya, seakan-akan dia sangat siap ya untuk menerima ilmu dan hadir di majelis yang sangat mulia. Sehingga bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, ya, janggutnya hitam. Ya, dan ini menunjukkan bahwa seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu itu perlu perhatian ya terhadap kebersihannya, terhadap penampilannya, ya bahwa dia menggunakan pakaian yang layak pada saat dia belajar. Ya, jadi teman-teman sekalian, pada saat kita menghadiri majelis ilmu, ya hendaknya kita menghormati majelis tersebut. Dan ini merupakan satu hal yang lumrah di kalangan orang-orang pada umumnya gitu ya, bahwa pada saat kita hadir di satu acara gitu ya, kita berusaha untuk menyesuaikan pakaian kita di acara tersebut. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan kepada acara tersebut. Ya kalau kita ada acara pernikahan misalnya, ya kita pakai pakaian yang memang pantas untuk kita pakai di acara pernikahan tersebut. Ya kalau kemudian kita ada acara, katakanlah bertamu, berkunjung, diundang makan misalnya di rumah salah seorang teman atau seorang yang kita hormati gitu ya, kita berusaha untuk pakai pakaian yang rapi gitu ya, yang pantas untuk acara tersebut. Ya sebagai bentuk sekali lagi penghormatan terhadap acara tersebut. Maka bagaimana dengan majelis ilmu? Yang itu adalah ibadah yang sangat agung yang dihadiri oleh para malaikat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menamakan majelis ilmu dengan taman-taman surga. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati majlis, melewati taman surga, maka mampirlah, singgahlah di sana. Ya, apa itu riyadul jannah? Kata Nabi, majalisudz dzikr. Itu majlis-majlis ilmu. Disebut oleh Nabi dengan apa? Dengan taman surga. Ya. Apalagi di majlis tersebut dihadiri oleh para malaikat, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisad dzikr." Sesungguhnya para Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan-pasukan dari kalangan malaikat yang tugas mereka adalah mencari majlis-majlis ilmu.
Pada saat salah seorang dari malaikat tersebut melihat majelis ilmu, maka malaikat ini mengatakan kepada teman-temannya, "Halummu ila hajatikum. Aku sudah mendapatkan apa yang kalian cari. Kemarilah." Akhirnya malaikat-malaikat itu duduk di majelis tersebut. Subhanallah. Lihat. Ya betapa mulianya majelis ilmu. Di acara seperti ini, kita tidak katakan acara ya, perkumpulan seperti ini, perkumpulan ibadah seperti ini, kita harus memantaskan diri. Pakai pakaian yang rapi, ya. Pakai baju koko, pakai jubah gitu ya. Kemudian pakai peci, menutup kepala, karena itu juga bagian dari hiasan seorang penuntut ilmu. Ya. Dari zaman ke zaman, di antara urf atau kebiasaan para ulama dan penuntut ilmu bahwa mereka menggunakan penutup kepala. Ya. Bukan sesuatu yang wajib, ya, akan tapi ini adalah hiasan ya yang memperelok tampilan seseorang pada saat dia adalah seorang tokoh ya atau seorang alim dan bahkan seorang penuntut ilmu ya. Dan ini boleh dibiasakan ya teman-teman sekalian, khususnya para ikhwan ya, kalau hadir majelis ilmu pakai peci. Kalau hadir majelis ilmu pakai peci. Ya tentu nggak harus, sekali lagi ya, kalau kemudian kita nggak biasa pakai peci dan baru banget belajar, ya nggak masalah ya. Hadir aja ya, jangan kemudian tuh nggak punya peci nggak mau hadir, jangan. Tetap hadir majelis ilmu. Akan tapi sekali lagi bahwa ini bagian dari penghormatan terhadap ilmu dan juga majelis ilmu. Sehingga Jibril alaihissalam sekali lagi menggunakan pakaian yang pantas, yang rapi, yang bersih. Kemudian juga di antara adab yang diajarkan oleh Jibril di sini adalah bahwa Jibril menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ya meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau, paha Jibril. Ya. Kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya yang pertama dia mendekat dari seorang guru, dia mendekat dari gurunya, ya, sehingga dia nggak berjauhan dari gurunya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya ketika ada seorang yang maju di majelis ilmu, kata Nabi SAW, orang ini mendekat, maka Allah akan mendekat kepadanya. Lihat saking mulianya majelis ilmu, dan juga dianjurkan untuk mendekat, sehingga Allah akan mendekat kepadanya pada saat dia mendekat kepada pembicara atau seorang ulama yang sedang menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita hadir di majelis ilmu nih, ya, itu jangan cari senderan ya. Jangan cari tiang untuk menyender, jangan. Justru kita berusaha untuk mendekat. Ya, sebagaimana Jibril mendekat sampai-sampai kedua lututnya menempel kepada kedua lutut Nabi SAW. Sebagian ulama menyebutkan bahwa cara duduknya Jibril itu adalah dengan bersila. Sebagian ulama menyebutkan bahwa cara duduknya Jibril adalah dengan bersila, sehingga lututnya Jibril itu di hadapan lututnya Nabi SAW, dan tangannya itu di atas pahanya. Bisa dibayangkan ya, tangan yang di atas paha ini menunjukkan bahwa dia siap untuk menerima ilmu. Ya, sebagian ulama lain menyebutkan bahwa duduknya adalah duduk iftirash. Ya, sebagian ulama lain menyebutkan bahwa duduknya adalah duduk iftirash. Tapi intinya adalah entah itu bersila atau beriftirash, ya maka keduanya adalah duduk yang menunjukkan ya rasa hormat terhadap ilmu. Ya, karena ada ya posisi-posisi duduk yang kemudian terlihat santai gitu ya, terlihat tidak perhatian ya. Seperti pada saat seorang bersandar misalnya, atau apa namanya, ketika dia contohnya ya bersandar dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa terlihat bahwa dia tidak perhatian terhadap majelis tersebut. Ya, maka yang dilakukan oleh Jibril adalah dia berposisi seseorang yang siap untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Ya. Sehingga ini penting ya untuk kita perhatikan, bahwa kita harus bersikap di hadapan guru, di hadapan
ya, ustadz gitu ya, atau seorang ulama yang sedang menyampaikan ilmu, ya dengan kondisi yang siap untuk mendengarkan ilmu tersebut. Ya bahkan subhanallah sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk eh, sikap di dalam majelis ilmu adalah bahwa seorang itu menunjukkan rasa butuhnya kepada sang ustadz atau sang guru. Ya, menunjukkan rasa butuhnya. Ya, bahkan sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman Dahash, ya, saya pernah hadir di majelis beliau. Beliau adalah muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa ya seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu bagus kalau kemudian dia mendengarkan syekhnya, mendengarkan gurunya, lalu dia menganggukkan kepalanya sesekali ya, menganggukkan kepalanya sesekali untuk menunjukkan bahwa dia sedang perhatian sama gurunya. Ini bagus banget. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa mendengarkan orang lain ini adalah adab yang sangat penting pada saat orang lain sedang berbicara. Betul tidak? Kita nggak bicara tentang guru dulu deh. Ya, orang-orang yang biasa saja, apa namanya, orang-orang secara umum gitu ya, pada saat kita ketemu sama orang lain, kita meeting sama orang lain, misalnya lagi bicara tentang masalah urusan-urusan dunia gitu ya. Di antara adab kita pada saat dia berbicara adalah kita diam dan mendengarkan. Betul tidak? Ya, sangat tidak elok pada saat orang berbicara sama kita, lalu kita main handphone misalnya, sambil main tangan kita misalnya, kemudian sibuk dengan yang lain, ini sangat tidak elok untuk dilihat. Kalau itu adab kita dengan sesama muslim, orang biasa yang tidak sedang berbicara tentang ilmu, maka bagaimana dengan majelis ilmu? Seorang guru yang telah mengkhususkan waktunya untuk kita, ya mungkin dia punya kesibukan lain yang seharusnya dia melakukannya, akan tapi kemudian dia apa namanya, dia khususkan waktu tersebut untuk mengajar, ya. Thayyib, yang seharusnya mungkin dia bisa sama keluarganya, yang seharusnya mungkin dia bisa melakukan aktivitas yang lain, tapi dia mengkhususkan waktu tersebut untuk mengajar, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menyampaikan As-Sunnah. Ini wajib untuk dihormati. Ya, harus dihormati. Ya, kalau kita lagi di majelis ilmu, kalau bisa kita taruh handphone kita. Nggak usah dibuka sama sekali. Kecuali kalau emang kita kalau mau catat lewat notes ya. Insya Allah nggak masalah. Baik. Akan tapi tunjukkan kepada guru kita bahwa kita betul-betul butuh kepada ilmunya. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Ya, kalau bisa setelah kajian juga kita datangi ya guru kita. Kemudian kita ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih atas penjelasannya. Kasih apresiasi kepada guru kita. Ini penting teman-teman sekalian. Ya, kalau bukan kita yang mempelajari adab ini, maka kita berharap dari siapa lagi adab seperti ini akan muncul. Nggak mungkin kita berharap adab seperti ini kepada orang-orang yang nggak pernah belajar tentang hadis Jibril. Justru inilah manfaatnya mempelajari ilmu agama. Ya. Terlihat dari akhlak berbudi pekerti kita, khususnya kepada guru. Ya. Tunjukkan bahwa kita butuh kepada ilmunya. Tunjukkan bahwa kita berterima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dan seperti inilah kita dididik teman-teman sekalian. Ya, oleh para ulama yang kita pernah belajar dari mereka. Yaitu menunjukkan rasa hormat kepada orang yang sudah berjuang untuk menyebarkan ilmu. Ya, jadi adab baru di majelis ya. Belum lagi kalau kemudian kita bicara tentang adab, husnudzan kepada guru misalnya, berbaik sangka kepadanya, ya, tidak menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, apalagi tuduhan dusta, atau mengadu domba ya antara satu guru dengan guru yang lain. Ya, ini berbahaya ya. Dan kita harus waspada dari akhlak-akhlak yang tidak baik yang terkadang dimiliki oleh sebagian penuntut ilmu. Ya, ilmu ini adalah cahaya, ilmu ini adalah Al-Quran, ilmu ini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang mempelajarinya harus memiliki akhlak yang baik.
Ya, jadi di antara adab seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu adalah dia ya perhatian kepada gurunya pada saat dia mengambil ilmu dari guru tersebut. Ya, jadi ini adab yang sangat penting sekali lagi teman-teman sekalian. Ya, baik. Ya, jadi Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan duduk dengan posisi yang sigap untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak ya buku-buku yang kemudian ditulis oleh para ulama yang berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu. Ya, di antara buku-buku tersebut adalah Hilyatu Talibil Ilm, Hiasan Penuntut Ilmu. Itu buku bagus banget, ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian juga Al-Jami' li Akhlaq Rawi wa Adab Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga di antaranya kitab karya Ibnu Jama'ah, Badruddin Ibnu Jama'ah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Itu juga buku bagus, ya disarankan oleh banyak ulama. Ya, baik, sehingga ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadits Jibril. Ya, bahwa Jibril datang ya dengan posisi seorang talibul ilm, menuntut ilmu yang mengajarkan kepada kita semua tentang seperti apa seharusnya bersikap ya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di hadapan gurunya, dan pada saat itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru disitulah kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jibril. Yang pertama adalah tentang Islam. Apa itu Islam? Yang kedua adalah apa itu iman? Ya, yang ketiga adalah apa itu ihsan? Islam, iman, dan ihsan. Ya, ini yang ditanyakan oleh Jibril. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah Jibril bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini adalah 5 pertanyaan yang diajukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Dan kita bisa lihat ya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan tentang pertanyaan yang menunjukkan bahwa pertanyaan ini adalah Islam secara umum. Ya, Islam secara umum. Oleh karena itu, Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan, wa hadzal hadits qad ijtama'ala ala syarhi jami'i wadha'ifil ibadat al-zahirah wal batinah. Ya, sesungguhnya hadis ini mencakup penjelasan tentang seluruh peribadatan yang zahir maupun yang batin. Min uqudil iman wa amal jawarih wa ikhlasus sarair wa tahaffuz min afatil a'mal. Itu tentang masalah keimanan, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan, begitu juga tentang ikhlas, dan juga menjaga diri dari ya penyakit-penyakit dalam beramal. Hatta inna ulum syari'ati kulliha raji'ah ilaih wa mutasyaibah minhu. Bahkan kata Al-Qadhi Iyad, sesungguhnya seluruh ilmu syariat itu kembali kepada hadis ini. Ya, dan seluruh cabang-cabang dalam ilmu syariat itu pokoknya adalah hadis ini. Subhanallah, lihat. Saking pentingnya hadis ini. Ya, kemudian juga Ibnu Rajab Hambali beliau mengatakan, faman ta'ammala ma asyarna ilaih mimma dalla alaihi hadzal hadits al-azim alima anna jami'al ulum wal ma'arif tarji' ila hadzal hadits wa tadkhulu tahtahu. وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث. Kata Ibnu Rajab, sesungguhnya barang siapa yang mempelajari apa yang kami jelaskan tentang hadis ini,
dia akan mengetahui bahwa seluruh ilmu dan pengetahuan itu kembali kepada hadis ini dan berada di bawah hadis ini. Bahkan seluruh ulama, kata beliau, dari kelompok-kelompok di dalam umat ini, ilmu mereka tidak akan keluar dari hadis ini. Tuhan lihat, ini adalah faedah dari hadis Jibril. Ya. Sehingga pada hakikatnya, sebagaimana di akhir hadis ini, Nabi mengatakan apa? Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguh Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Sehingga pertanyaan yang pertama adalah, kata Jibril alaihissalam, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jadi setelah Jibril duduk di hadapan Nabi, ya, kemudian lututnya menempel dengan lutut Nabi, kedua tangannya berada di atas pahanya, dia bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang pertama, wa tuqimas salah, kemudian engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji jika engkau mampu untuk melakukannya. Nabi menyebutkan tentang Islam, ya, dengan menyebutkan 5 perkara. Kemudian dari hadis inilah kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5 sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis ini. Maka setelah dijawab oleh Nabi, Jibril mengatakan, orang ini mengatakan, Sodaqta, engkau benar. Tuh, bayangkan ya, ada orang nanya, pada saat dijawab, malah dibenarkan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Maka kami pun heran. Dia bertanya, tapi dia membenarkan jawabannya. Ya. Kami pun heran, dia bertanya tapi membenarkan jawabannya. Ya, Umar di sini masih belum tahu bahwa dia adalah Jibril. Taib. Kemudian baru Jibril bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ya, tentu penjelasan tentang rukun Islam, ya, ini insya Allah akan kita bahas pada hadis yang ketiga. Ya, akan kita bahas pada hadis yang ketiga, karena di hadis yang ketiga di situ ada penjelasan, di situ menyebutkan tentang rukun Islam. Ya, kemudian Jibril bertanya lagi, pertanyaan yang berikutnya. Qala fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Apa itu keimanan? Maka Nabi SAW mengatakan, Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka Jibril pun mengatakan, Qal sodakta, engkau benar. Ya. Seperti apa penjelasan tentang rukun iman, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, sehingga ini adalah sebagian dari penjelasan hadis Jibril. Insya Allah akan kita lanjutkan sisa dari penjelasan hadis ini di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.